hanya lelah. Mengapa lelah? Mahasiswa ini tidak tampak tangguh. Ratusan kilometer ditempuh penuh geluh. Hanya lelah. Bosan. Duduk mendengar dosen ceramah. Jemu. Bertemu orang yang ini itu dihirup pikuk kota yang gerah. Liburan atau kerjaan? Entah. Tapi kini bukan waktunya keluh kesah. Ini saatnya ramah tamah. Membalas permulaan sambutan hangat jamuan sang tuan rumah. Bercermin dari mereka yang tak pernah berhenti belajar untuk hidup yang fana. Yang meskipun fana, berharga. Sangkawi jadi saksi suaka. Penduduk desa perkasa dan bersahaja. Berkebun pagi buta, terabas gigitan angin yang tak berbela rasa. Menuju berlaksa rumpun padi hijau asri. Lengu sapi jadi kantata pagi. Koko ayam menghantar terbitnya raja hari. Jadi ciburung dan kerik jangkrik bersautan tanpa alik. Wahana orkestra merdu tak berperi. Berpagar air waduk yang tenang memukau. Dusun kaki gunung ibarat pulau. Sang surya bertahta di balik mega. Terpantul megah bak berkaca. Tambak di perahu tak lalai bersiap memanen ikan untuk keluarga. Lain ladang, lain belalang, lain buku, lain ikan. Ada yang lumrah, ada yang terlarang. Hargai yang ada. Hidup jangan direka-reka. Tamu menumpang, awam ada desa. Itu realita. Tamu-tamu ini mengabdi di Jawa. Sebutannya. Sudahkah jadi abdi? Berbekal teori dan praktik skala min. Rancangan program yang kena revisi sana-sini, tanpa maksud menggurui, hanya ingin berbagi dalam rangka mengabdi. Pemikiran awal tak jauh dari ini, bahwa mahasiswa sudah belajar, dan adalah amanah bagi mereka untuk mengajar masyarakat menuju mandiri. Padahal itu nyaris ironi, pengalaman kuliah kerja nyata menjadi bukti bahwa mahasiswa tetap jadi siswa di kelas kehidupan fana, dan wargalah guru-gurunya. Tak sedikit terheran mendapati rumah-rumah tak berpagar, pintu-pintu terbuka lebar, menampakkan lebih dari satu set sofa lebar. Nyata undangan bagi musafir untuk singgah sebentar, yang rupanya membuat silaturahmi lancar. Satu keluarga singgah pada yang lain, tersebar
Dua set kursi-kursi yang selalu penuh oleh tamu yang gencar. Senyum tanpa palsu yang diumbar. Sama tulusnya dengan tanpa lelah menumbuk ketumbar. Bahkan menganyam ketupat jadi ajang canda tanpa bertukar. Dengan masyarakat membaur dan melebur, tak terlewat satu undangan pun merajut tata krama. Tak bisa berlama-lama hanyut terpekur pada ego dan nafsu duniawi semata yang mampir lantaran adaptasi, katanya. Berani tampil seperti tanaman sulur, keluar dari cangkang itu yang mana kenyamanan namanya. Tanpa itu, pengabdian hanya berteriak pada langit. Disebut mengabdi, sudahkah jadi abdi? Prasasti itu harusnya terpatri dalam nurani selewat 49 hari. Ke kota pelajar, kembali ke kampus negeri. Masihkah siap belajar jadi abdi? Seneng banget, dan kalau ternyata hidup bersama itu tidak serempong yang aku kira. Sama suasana desa Jambuwer dan juga kangen sama anak-anaknya karena mereka udah akrab banget sama aku. Kalau merasa sangat-sangat kehilangan kalau nggak bisa ketemu lagi sama Pak Seto, Pak Darwaji dan juga Pak Tuhu. Sama kalau buat cowok, aku sendiri sih mungkin lebih banyak kesannya itu sama Ivan. Walaupun dia baik, tapi dia baik dan dia juga sangat-sangat perhatian. Yang paling lucu menurut saya waktu Pos Seni Jam. Jadi banyak kejadian lucu waktu acara tersebut. Semangat untuk Ketua Pos Seni Jam. Kalau di tempat tinggalku sendiri nggak pernah ngalamin. Dan ketika di sini silaturahminya kayak bergilir gitu loh. Ketika yang satu masuk ke ruang tamunya sini, ada tamu lagi yang masuk. Kayak gitu. Terus sehari bisa makan 7 kali gitu. Upi. Kenapa Upi? Karena dia dan Akbar itu termasuk yang terakhir masuk kan, masuk ke kelompok kita. Terus tadi aku nggak ngira Upi ternyata orangnya seperti itu. Satu kata buat KKN kali ini apa? Pesan KKN JT14 Jambuwer Yahud. Kira-kira ada yang berkesan nggak sih di sini? Yang berkesan tuh ya programnya jalan semua, asik, warga baik-baik, terus Kerajaan Cakruan berkesan. Terus kita bisa menemukan teman yang beda fakultas, kita dapat ilmu baru dari masyarakat sekitar. Orang baru. Oh, orang baru. Nggak, ya ketemu banyak orang, banyak teman, terus dapat pengalaman baru, jadi selalu menyenangkan. Jalan-jalan. konyol tuh. Masih tuh konyol. Kenapa? Sok tua dia. Aan sih kayaknya. Kenapa? Jalan mulu dia, malu-malu. Gitu. Apa nih? Tinggal tunggu tanggalnya aja, tanggal mainnya katanya. Oh, terus? Semoga yang terbaik lah buat dia. Jangan lupain aku ya semua. Nanti tetap kumpul bareng-bareng ya. Aduh, seru banget sama lo. Warga-warganya, adik-adiknya, adik-adik SD, adik-adik SMP, adik-adik ketemu gede yang begitu lucu. Ciara, buat Ciara. Karena Ciara so strong. KKN-ku menyenangkan. Bulan hari-hari, detik-detik yang kita lalui bersama menjadi kenangan bagi kalian semua. Programnya sudah terwujud semua. Terus yang paling penting itu bermanfaat bagi orang lain. Aku males pulang, males kuliah, belum siap masuk kuliah. Masih pengen jalan-jalan. Terlalu singkat. Kenapa? Ya, soalnya programku baru aja terlaksana. Hamin 1 penarikan.
pertama-tama datang juga udah dihadapin sama kambing yang nggak bisa berdiri. Ada Laks, Fidelis, Majid, Alwan, itu teman-teman gila di sini. Dari yang mulai kita sok-sokan ngebut-ngebutan, selorok kesini hanya 10 menit, tapi ternyata kita jatuh beneran. Pesannya tetap kompak untuk KKN. Semoga masih banyak alasan untuk kita saling bertemu. Datang ke wisudaku ya, tanggal 24 Agustus. Ucapin pesan dong buat Revo. Kok buat Revo? Ya, buat Revo. Perkuat cabang, lemahkan pusat. Oke. Katanya semua begitu berbeda. Wah, berbeda gimana? Ya, gimana ya? Di sini kita belajar bermasyarakat. Nah, pas di sini nih kita benar-benar ngerasa benar-benar jadi manusia yang seutuhnya. Ya, paling gokil 30 orang itu. Wih, banyak coy. Ada Aan. Kenapa Aan? Aan nggak tahu kan dia putra Surakarta, ring 1 kan. Ring 1. Jadi harus dilindungi kan. Oke. Menurutmu KKN ini ya? Ya apa ya Laks? Ya KKN itu kali ini mengasihkan, memberikan banyak pengalaman yang sebelumnya tidak bisa didapat ketika kita berada di bangku kuliah. Silahkan ditebak sendiri. Ya orangnya pertamanya kelihatan pendiam, tapi setelah diajak cerita ngobrol ternyata orangnya seru. Dan yang bikin berkesan itu ternyata dia itu orangnya itu sangat sabar. Ketika dia itu kayak ngajarin anak kecil gitu, ternyata dia itu begitu gemati terhadap anak yang diajar itu. Bersamamu kuhabiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya.